Sebuah studi dari University of Pennsylvania menemukan bahwa membatasi penggunaan media sosial hingga 30 menit sehari secara klinis mampu menurunkan tingkat depresi dan kesepian secara signifikan. Faktanya, kita tidak sedang menggunakan media sosial. Media sosial lah yang sedang menggunakan sistem saraf kita. Bermain media sosial memang menyenangkan, namun ada realitas medis dan psikologis yang jauh lebih kompleks yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus bicara soal krisis identitas. Gen Z adalah generasi pertama yang hidup dalam dua realitas secara bersamaan. Di media sosial, yang kita lihat adalah curated life. Hidup yang sudah disaring, diedit, dan dipoles. Masalahnya, otak manusia tidak dirancang untuk memproses ribuan kesuksesan orang lain dalam 1 menit. Terjadilah FOMO, sebuah kecemasan patologis bahwa hidup kita tertinggal. Secara psikologis, ini menciptakan internalized insecurity. Kita mulai merasa bahwa hidup kita yang berantakan adalah sebuah kesalahan. Padahal, itulah realitas manusiawi yang tidak pernah diunggah oleh orang lain. Kedua, dampak pada kesehatan mental seringkali bersifat invisible atau tidak terlihat. Kita terjebak dalam perilaku validation seeking. Secara neurobiologis, setiap like yang masuk memicu lonjakan kecil dopamin di ventral stratum otak, yang lama-kelamaan menciptakan toleransi. Artinya, kamu butuh lebih banyak likes hari ini hanya untuk merasa biasa saja seperti kemarin. Jika angka itu turun, mental kita ikut jatuh. Belum lagi, jejak digital yang kejam. Perundungan siber bukan sekadar komentar jahat. Bagi otak, penolakan sosial secara digital diproses di area yang sama dengan rasa sakit fisik. Ketiga, kita sedang mengalami penurunan rentang perhatian atau attention span secara massal. Kebiasaan mengonsumsi konten mikro seperti TikTok atau Reels melatih otak untuk mengharapkan stimulasi instan setiap 15 detik. Ini merusak kemampuan deep work kita. Secara klinis ini disebut sebagai acquired ADHD-like traits. Kita menjadi sulit fokus membaca buku atau mendengarkan kuliah panjang bukan karena kita tidak pintar, tapi karena sirkuit otak kita sudah terbiasa disuapi informasi cepat yang tidak membutuhkan usaha kognitif berat. Keempat, ini yang paling nyata dampaknya secara fisik. Gangguan pola tidur. Mata kita memiliki sel ganglion fotosensitif yang sangat sensitif terhadap blue light. Cahaya ini mengirim sinyal ke nukleus suprakiasmatik di otak untuk berhenti memproduksi melatonin. Akibatnya, saat kamu melakukan doom scrolling sampai jam 2 pagi, kamu secara paksa menahan tubuhmu dalam kondisi siaga. Kurang tidur kronis ini akan menurunkan fungsi prefrontal cortex keesokan harinya, membuatmu lebih emosional, sulit mengambil keputusan, dan mudah stres. Terakhir, kita harus waspada terhadap fenomena echo chamber. Algoritma tidak peduli pada kebenaran, mereka hanya peduli pada retensi. Kamu akan terus disuguhi opini yang sama denganmu, membuatmu merasa bahwa duniamu adalah satu-satunya kebenaran. Ini membunuh empati dan daya kritis kita terhadap perbedaan. Kesimpulannya, media sosial adalah alat yang sangat kuat. Namun, alat yang tidak dikendalikan akan berbalik mengendalikan tuannya. Mulailah menetapkan batasan. Karena kesehatan mental dan masa depanmu jauh lebih berharga daripada angka di atas layar.